Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Ahmad Fajar. Saya berasal dari Universitas Nasional Program Studi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah saya, yaitu Enterprise Resource and Planning. Oke, next. Di sini saya akan menjelaskan tentang Transaction Processing System. Apa itu Transaksi Processing System? Ya, di sini sistem pengelola transaksi adalah sistem yang menjadi pintu utama dalam pengumpulan dan pengolahan data pada suatu organisasi untuk keperluan sistem informasi yang lain dalam organisasi. Misalnya untuk kebutuhan sistem informasi manajemen atau kebutuhan sistem informasi eksekutif. Oke, next. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik TPS. Menurut Turban atau McLean dan Wettrop pada tahun 1999, karakteristik dari TPS adalah sebagai berikut. Yang pertama, jumlah data yang proses sangat besar. Kedua, sumber data umum, internal, dan keluaran terutama dimaksudkan untuk pihak internal. Yang ketiga, pemrosesan informasi dilakukan secara teratur harian, mingguan, dan sebagainya. Yang keempat, kapasitas penyimpanan basis data besar. Kelima, kecepatan pemrosesan yang diperlukan tinggi karena volume yang besar. Nah, di sini ada juga sampai kurang lebih 10. Sini bisa dibaca oleh kalian. Oke, next. Pemrosesan pada TPS. Pemrosesan pada TPS dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama pemrosesan batch, yang kedua real time processing. Batch processing adalah transaksi menghemat sumber daya yang menyimpan tipe data untuk pemrosesan ditentukan kali. Batch processing berguna bagi perusahaan yang perlu untuk memproses data dalam jumlah besar menggunakan sumber daya yang terbatas. Contohnya, batch processing meliputi transaksi kartu kredit. Untuk transaksi yang diproses daripada bulanan secara real time, transaksi kartu kredit hanya perlu diproses sekali dalam sebulan untuk menghasilkan pernyataan bagi pelanggan. Sehingga proses batch menghemat sumber daya TI dan keharusan untuk memproses setiap transaksi secara individual. Yang kedua, real-time processing. Dalam banyak keadaan faktor utama adalah kecepatan. Sebagai contoh, ketika seorang nasabah bank menarik sejumlah uang, dari rekeningnya, sangat penting bahwa transaksi akan diproses dan saldo akun diperbaharui segera mungkin, sehingga baik bank dan pelanggan untuk melacak dana. Oke, kita selanjutnya. Nah, Material Requirement Planning atau disingkat dengan MRP adalah lebih dari sekedar metode proyeksi kebutuhan-kebutuhan akan komponen individual dari suatu produk. Sistem MRP mempunyai 3 fungsi utama, yaitu contoh tingkat persediaan, penugasan komponen berdasar urutan prioritas, dan penentuan kebutuhan kapasitas pada tingkat yang lebih detail daripada proses perencanaan pada Rocket Capacity Requirement. Nah, tujuan MRP adalah menentukan kebutuhan dan jadwal untuk pembuatan komponen-komponen subassembling atau pembelian material untuk memenuhi kebutuhan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh MPS. Jadi, MRP menggunakan MPS untuk memproyeksi kebutuhan akan jenis-jenis komponen. Elemen-elemen MRP ada 6, yaitu pertama, penjadwalan induk bertujuan untuk menentukan output fungsi operasi. Yang kedua, bahan-bahan apa saja dapat beberapa komposisi untuk satu produk. Ketiga, catatan sediaan. Keempat, perencanaan kapasitas. Kelima, pembelian atau purchasing. Keenam, pengendalian pengelola bengkel. Di situ bertugas untuk mengendalikan aliran bahan dengan memperhatikan lead time yang ada. Oke, next. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari MRP. Pertama, kelebihan. Kelebihan dari MRP itu pertama, kemampuan memberi harga lebih kompetitif, mengurangi harga penjualan, mengurangi inventory, pelayanan pelanggan yang lebih baik, respon terhadap permintaan pasar lebih baik, kemampuan mengubah jadwal induk, mengurangi biaya hidup, mengurangi waktu menganggur. Kekurangan MRP yaitu problem utama menggunakan sistem MRP adalah integritas data. Jika terdapat data salah pada data persediaan,
bill material data atau master schedule, kemudian juga akan menghasilkan data salah. Yang kedua, membutuhkan data spesifik. Berapa lama perusahaan menggunakan berbagai komponen dalam memproduksi produk tertentu. Oke, kita lanjut. Sistem informasi area fungsional. Ya, sistem informasi berdasarkan area fungsional yaitu merupakan sistem informasi yang ditujukan untuk memberikan informasi bagi kelompok orang yang berada pada bagian tertentu dalam suatu perusahaan dengan perusahaan lain berbeda-beda. Sedangkan di dalam suatu perusahaan, organisasi itu sendiri juga memiliki sejumlah area fungsional bisnis seperti akuntansi, pemasaran, produksi, dan sebagainya. Jadi, area fungsional itu dalam perusahaan meliputi beberapa bagian. Nah, dalam perusahaan pasti ada bagian namanya keuangan, ada bagian pemasaran, produksi, dan sebagainya. Oke, kita next. Di sini ada beberapa sistem informasi, yaitu sistem informasi akuntansi, sistem informasi keuangan, sistem informasi manufaktur, sistem informasi pemasaran, dan sistem informasi SDM. Nah, di sini ada keterangannya juga. Sistem informasi akuntansi yaitu sistem informasi yang menyediakan informasi yang dipakai oleh fungsi akuntansi atau akuntan. Sistem ini biasanya mencakup semua transaksi yang berhubungan dengan keuangan dalam perusahaan. Ya, kita tahu bahwa informasi akuntansi itu berhubungan dengan pencatatan keuangan. Di sini ada sistem informasi keuangan juga. Di sini ada manufaktur. Manufaktur itu bekerja sama dengan sistem informasi lain untuk mendukung manajemen perusahaan dalam menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan produk atau jasa yang dihasilkan perusahaan. Oke, next. Electronic Data Interchange atau kita singkat EDA adalah metode untuk saling bertukar data bisnis atau transaksi secara elektronik melalui jaringan komputer. Jadi di sini ada pertukaran data melalui dengan jaringan komputer. Secara formal EDA didefinisikan sebagai International Data Exchange Association sebagai transfer data terstruktur dengan format standar yang telah disetujui yang dilakukan dari satu sistem komputer ke sistem komputer yang lain menggunakan media elektronik. Nah, prinsip teknologi EDA yaitu sebenarnya ada menerjemahkan bahasa aplikasi dari sistem yang sama sekali berbeda menjadi bahasa yang terstandarisasi. Sebagai contoh, dalam hal ini, UN atau EDIFACT yang merupakan singkatan dari United Nations Electronic Data Interchange for Administration, Commerce, and Transport. Di sini bisa dilihat bahwa bahasa tersebut distandarisasi oleh PBB. Teknologi EDA ini adalah teknologi less investment, di mana pelaku bisnis tidak perlu lagi membeli peralatan baru sebagai infrastruktur untuk pertukaran dokumennya. Dengan kata lain, tetap menggunakan peralatan yang telah tersedia. Nah, tujuan utama teknologi EDA yaitu agar teknologi ini dapat membantu para pelaku bisnis mengkomunikasikan dokumennya dengan pihak lain lebih cepat, akurat, lebih efisien, karena sifatnya yang dapat mengeliminir kesalahan diakibatkan proses re-entry dan dapat mengurangi pemakaian kertas, komunikasi, dan biaya-biaya lain yang timbul pada metode konvensional sehingga diharapkan dapat menekan biaya-biaya yang tidak diperlukan dan diharapkan dapat meningkatkan laba kepada pemakainya. Di sini ada komponen, ada software, ada standar. Komponen dasar EDA yaitu hub, yaitu pihak yang memberikan perintah. Terus spoke, pihak yang menerima perintah. Komputer sebagai electronic hardware, electronic software. Software OS EDA yang digunakan berupa Bayan Commerce, EDX, EDA, NextGen, EDA, Rexing, dan lain-lain. Standar EDA yang berlaku saat ini adalah Spec 2000, ANSI X12 standar Amerika Serikat dan Kanada, EDIFACT yaitu standar Eropa, IEF, dan lain-lain sebagainya. Oke, jadi kesimpulan dari EDA ini yaitu pemanfaatan EDA di Indonesia nampaknya masih belum mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang signifikan. Masih sangat jarang yang memanfaatkan sistem ini sebagai salah satu komponen teknologi informasi. Definisi EDA sendiri ialah pertukaran data secara elektronik antar perusahaan dengan menggunakan format data standar yang telah disepakati bersama. Dengan EDA ini, perusahaan akan lebih mudah dalam melakukan pertukaran data baik di dalam internal organisasi ataupun dengan pihak stakeholder. Jadi EDA ini sangat membantu perusahaan. Nah, jika kita ingin bertukar data antara satu dengan satu perusahaan, itu formatnya harus distandarisasi